Mulai pelajaran kita berdoa dahulu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu billahi rabban wa bil islami dinan. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni rusydi wa akhrijni min syarri nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kemarin sudah media online untuk pembelajarannya, karena ini ada waktu, kemudian saya masuk dalam luring ini, dan untuk memperjelas kembali tentang terkait pelajaran yang ketiga yang kemarin kita sempat ada ya online, yaitu pelajaran yang ketiga terkait daripada indahnya nama-nama. Kita nggak membahas indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkata terkait nama, itu yang sudah kita ketahui, nama-nama Allah itu ada berapa ya? 99 nama ya. 99 nama. Dari 99 nama ini ya, yang kita akan jelaskan hanya ada 4 ya, yang sudah kalian kemarin rangkum. Yang pertama apa? Yuk sebutkan. As-Somad. Yang kedua Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddimu. Dan yang nomor terakhir Al-Baqi. Kita kaji atau kita dalami satu persatu. Yang pertama, As-Somad itu sendiri berarti apa? As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Sedangkan Al-Muqtadiru itu apa? Allah Maha Kuasa. Kalau Al-Muqaddimu, Allah Maha mendahului. Mendahulukan.
mendahulukan. Dan yang terakhir al-baqi artinya apa? Allah maha kekal. Ya, maha kekal. Oke, kita bahas satu persatu. Maha kekal, pertama as-samad, maha dibutuhkan. Maksudnya apa? As-samad di sini ya berarti maha dibutuhkan. Maksudnya Allah tempat meminta dari segala sesuatu. Manusia harus bersandar kepada Allah. Maka manusia harus mengakui daripada sifat maha dibutuhkannya, karena kita membutuhkan Allah. Terkait contohnya dalam kehidupan kita aja, lingkungan. Kamu tahu semut? Tahu ya? Semut ketika ada temannya yang mau membawa sesuatu, mungkin makanan, pasti kira-kira semut itu apa? Memanggil teman-temannya ya. Memanggil teman-temannya untuk tujuannya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Coba kalau kalian lihat semut, kalau semut itu ketika mau makan, membawa makan pasti gotong royong, ya enggak? Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwasanya manusia membutuhkan yang lainnya. Kita manusia juga membutuhkan Allah. Makanya Allah bersifat as-samad. Terkandung dalam surat Al-Ikhlas, ya. Lafadznya Allahus samad. Allah somad. Ini surat Al-Ikhlas. Nanti. Ini. Ya, dulu untuk saya tulis. Surat apa tadi? Surat Al. Ayat berapa ya surat Al-Ikhlas ini? Allahus samad. Ayat? Ayo, kira-kira surat Al-Ikhlas ayat berapa ini? Ayat kedua. Ayat ke? Coba ayat pertama gimana? Iya betul. Ayat kedua dari surat Al-Ikhlas. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta dari segala sesuatu. Tempat kita memuja, tempat kita curhat. Ya. Bahasa kerennya atau bahasa gaulnya kan curhat. Kalian mau apa curhat sama Allah. Karena kita harus meminta kepada Allah, jangan selain Allah. Nanti jadinya murtad ya. Kalau kita sudah ibarat gini, ketika kita to the point, bahasanya langsung pada Allah, otomatis Allah juga akan mengingat kita. Tapi kalau kita berpaling, maka Allah juga tidak akan diingat oleh Allah. Makanya kita harus zikir, atau bahasanya zikir itu bahasa Arab, artinya mengingat. Oke, yang kedua, paham ya? Contohnya tadi, coba saya ulang lagi. As-samad itu artinya Allah maha dibutuhkan. Maksudnya apa? Maha dibutuhkan. Allah tempat kita memuja,
Allah tempat kita curhat. Ya, seperti itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gini, ketika ada hewan yang namanya semut, itu ketika bergotong royong, apalagi ketika ada makanan, ya pastinya semut tersebut mau bersama-sama membawa makanan tersebut. Makanya itu manusia saling membutuhkan tentunya, dan juga pada dasarnya kita membutuhkan Allah. Makanya Allah bersifat as-somad. Paham ya? Yang kedua, al-muqtadir. Al-muqtadir tadi apa? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha menentukan, ya. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaannya Allah. Seperti gunung, contohnya seperti gunung bisa berdiri tegak, bisa juga dihancurkan, karena Allah memiliki sifat al-muqtadir. Allah bisa menghidupkan manusia. Allah juga bisa mematikan manusia. Makanya Allah bersifat al-muqtadir, memiliki kekuasaan. Baik itu dimanapun, ya, sesuai kehendak Allah. Contohnya seperti itu. Dan tersurat daripada ayatnya sifat al-muqtadir dalam surat Yasin, ya. Surat Yasin. Innama, ayo dibaca yuk. Innama amruhu idza arada syai'an. Biasanya kalau sering baca hafal. Biasanya. Hafal enggak surat Yasin? Enggak. Makanya sering dibaca. Kalau sering baca misalnya hafal. Ayyaku lahu kun apa maksudnya kun fayakun. Sering dengar nggak kun fayakun? Sedang dulu. Ya. Ini al-muqtadir tertuang dalam surat Yasin ayat yang ke 82, ya, surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maksudnya Allah apa? Sesungguhnya, ya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun, maka jadilah. Ketika Allah menghendaki segala urusan, ya, tinggal berkata apa? Kun fayakun, maka jadilah. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, apapun akan terjadi. Itu ya. Itu sifat al-muqtadir. Ringkas saja. Kemudian yang ini saya hapus. 3
Apa tadi yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Al-Muqaddim. 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 Al-Muqaddimu. Artinya apa? Al-Muqaddimu tadi Allah Maha Kuasa. mendahului. Maksudnya apa? Allah Maha mendahului sebelum ada manusia, alam semesta ini, ya. Pastinya ada yang membuat. Contoh aja gini. Rumah kira-kira ada yang membuat? Enggak. Ada. Siapa yang membuat? Manusia atau patukang. Ya enggak? Patukang. Patungan kan sama aja manusia. Apa? Patungan kan sama aja Robot manusia. ada bikin. Oh, robot. Ya. Kemudian yang ada di depan kalian itu namanya apa? Ini apa ini? Kursi. Kursi kalau bahasa Jawa jengkok ya. Jengkok. Jengkok itu ada bentuknya. Kira-kira ada yang membuat enggak? Ada. Ada. Siapa? Manusia. Makanya ada yang mendahului. Begitu juga alam semesta ini. Gak mungkin nggak ada yang membuat, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Allah. Ya. Terkandung ya Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Antara lain itu yang ada yang mendahului. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir? Yang keempat al-baqi. Artinya al-baqi apa? Maha kekal. Maha kekal atau abadi. Maha abadi. Jadi Allah maha kekal. Yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Ya. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim? Pernah nggak? Pernah ya. Yang mencari Tuhan untuk disembah. Nabi Ibrahim, di sini ya bisa baca, pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam, tetapi ketika siang tiba sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba sinar yang menyengat lenyap, bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikian perjalanan Nabi Ibrahim menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Dia ada ketika Nabi Ibrahim itu sebelum datang kenabian, ya, itu Nabi Ibrahim sempat berpikir itu ada matahari, ya, dan rembulan. Oh, kenapa kalau matahari ketika mau malam itu hilang, dan juga rembulan ketika malam mau pagi atau mau siang juga hilang. Katanya sempat dalam katanya ada dalam mencari ketauhidan, berarti dalam mencari Allah, antara lain seperti itu awalnya, ya, bahwasanya oh rembulan itu kekal menurut Nabi Ibrahim, oh matahari itu kekal. Akhirnya beliau berpikir-pikir, kok kenapa kalau kekal ketika matahari ketika mau malam hilang, atau juga rembulan ketika mau pagi hilang. Akhirnya oh dalam semesta ini tidak ada yang kekal kecuali yang maha membuat, yaitu Allah. Makanya Allah bersifat al-baqi, maha kekal, tidak akan musnah,
ya, kecuali yang ada di dunia ini. Manusia akan mati. Itu kira-kira kekal apa enggak? Tidak kan? Terus tumbuhan akan mati. Kemudian itu dalam lingkungan kita itu coba lihat itu apa namanya, gerbang ya, apa pintu lah, pintu itu kira-kira kalau 30 tahun kemudian kira-kira ada yang kurang nggak? Ada, akan karatan ya, dimakan apa? Dimakan gembira. Oh, makanya itu, makanya apa namanya, besi kayak Samson ya. Kemudian ya itu contoh-contoh daripada ya sifat manusia atau sifat ciptaannya Allah yang tidak kekal, kecuali yang maha menciptakan yaitu Allah pasti maha kekal. Oke, dari sini yang ringkas, ini pelajaran ringkas karena mungkin sudah saya terangkan sedikit di kelas ya, ini ya sebelum PTS ya, PTS sedikit, ini tinggal melanjutkan dan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan yang ketiga setelah pertemuan ini. Oke, makanya belajar dan kita lanjut ya. Mungkin itu ada pertanyaan, yang bisa ditanyakan lagi, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nanti kita kapan-kapan lanjut lagi untuk pertemuan yang datang. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.